Halo guys, selamat datang di Teguh Story Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini saya akan menceritakan kisah pembunuhan berantai oleh seorang anggota patroli wilayah perbatasan yang bersembunyi di depan mata. Kisah ini terjadi di kota Laredo yang merupakan kota terbesar ke-10 di Texas dan kota terpadat ketiga di perbatasan AS dan Meksiko dengan jumlah penduduk lebih dari 260.000 jiwa dan merupakan jalur perdagangan terbesar AS dan Meksiko. Juan David Ortiz adalah pengawas intelijen patroli perbatasan yang berusia 35 tahun. Dia lahir di Brownsville, anak tertua dari 5 bersaudara. Dia sekolah di Gladys Porter Early College High School. Dia juga aktif di kejuaraan renang dan lari. Dia biasa dipanggil GD oleh teman-temannya. Dia juga pernah mendaftar di Angkatan Laut sebagai Korps Marinir dan teknisi medis. Ortiz merupakan pribadi yang sangat baik. Setelah melaksanakan tugasnya sebagai Korps Marinir, dia diberi cuti untuk bertemu dengan keluarga dan teman-temannya. Singkat cerita, dia menikah dengan teman SMA-nya yang bernama Danila dan memiliki 2 orang anak. Pada Mei 2009, dia keluar dari Angkatan Laut, kemudian dia bergabung dengan patroli perbatasan. Dan selama 58 hari, dia berlatih di Akademi Patroli Perbatasan di New Mexico. Untuk tugas pertamanya, dia dikirim ke stasiun patroli perbatasan Cotula, perbatasan San Antonio dan Laredo. Dia ditugaskan untuk mengawasi keluar masuk kendaraan yang diduga menyelundupkan narkoba. Dan di waktu senggangnya, dia memanfaatkan waktunya untuk kuliah di St. Mary's University di San Antonio. Dan pada tahun 2013, dia mendapatkan gelar master dalam hubungan internasional. Ortiz memiliki sahabat bernama Solis. Kadang mereka pergi memancing bersama, dan setiap ada masalah, Ortiz selalu curhat kepada Solis. Diduga Ortiz mengidap PTSD atau gangguan jiwa pasca trauma yang mengakibatkan dia menjadi seorang pembunuh. Juan Ortiz telah membunuh sebanyak 4 orang wanita, di mana mereka semua adalah wanita penghibur. Dia biasanya muncul setelah gelap dan melambat ketika dia datang ke satu blok daerah San Bernardino beberapa mil dari pusat kota, dan penduduk Laredo menyebutnya sebagai blok pelacur. Sebuah area yang dipenuhi restoran cepat saji, pompa bensin, toko serba ada, dan gedung perkantoran sewa rendah. Pada malam tertentu, ada 6 hingga 10 wanita yang bekerja di blok itu. Dia sering menghampiri wanita dengan mobil pick-up-nya, lalu menggoda wanita itu. Terkadang, dia meminta wanita itu untuk membuatnya bersenang-senang, namun tidak sampai berhubungan intim. Bahkan dia pernah mengajak salah satu wanita ke rumahnya untuk bersenang-senang. Dia berkata kepada wanita itu bahwa anak dan istrinya di luar kota. Setelah bersenang-senang, dia mengantarkan pulang wanita itu dan memberinya beberapa uang. Pada 2 September 2018, sehari sebelum hari buruh, dia datang ke blok pelacuran pada larut malam dan melihat Melissa Ramirez, seorang wanita berusia 29 tahun dengan rambut hitam tebal. Ramirez telah bekerja di San Bernardino selama hampir 1 dekade. Malam itu dia mengenakan pakaian seksi berwarna terang dan celana hitam pendek. Dia masuk ke mobil pria itu lalu mereka pergi. Namun yang terjadi keesokan harinya, seorang peternak menemukan wanita terbaring telungkup di sisi jalan. Kemudian peternak tersebut menghubungi polisi setempat, lalu polisi datang untuk memeriksa TKP. Mereka menemukan mayat wanita telungkup memegang tas dan ditemukan luka tembakan di kepalanya sebanyak 3 luka dan 1 di lengannya, dengan ditemukan bukti selongsong peluru kaliber 40 di samping mayat itu. Mayat wanita itu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, di mana hasil otopsi menunjukkan bahwa wanita itu adalah Melissa Ramirez. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui Melissa pernah ditahan karena kasus prostitusi pada tahun 2008. Melissa mempunyai 2 orang anak berusia 7 tahun dan 3 tahun.
Kemudian polisi datang ke rumah dan bertemu dengan ibunya, yaitu Christina Benavid, dan segera memberitahu Christina bahwa anaknya telah dibunuh. Ramirez merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dan dia besar di Rio Bravo. Ramirez juga merupakan anak yang pintar di sekolahnya. Namun ketika dia remaja, dia dilecehkan oleh paman dari salah satu temannya dan akhirnya hidupnya menjadi tidak terarah dan kecanduan obat-obatan terlarang. Akhirnya dia menjadi seorang ibu dan sangat menyayangi anak-anaknya. Namun saat dia tidak punya uang untuk membeli obat-obatan terlarang dan untuk menghidupi anaknya, dia pergi untuk menjadi seorang pelacur dan akan kembali pulang ke rumah setelah punya uang. Polisi bertanya kepada Benavid, apakah Ramirez pernah menyebutkan sesuatu tentang pria yang ditemuinya di Laredo, dan apakah dia pernah memiliki masalah dengan salah satu dari mereka. Benavid menggelengkan kepalanya. Ramirez terkadang pulang dengan bibir pecah atau memar di wajahnya, tapi dia tidak banyak bicara tentang hidupnya di San Bernardo. Setelah polisi pulang dari rumah Benavid, kemudian Benavid lari ke rumah tetangganya yang bernama Alma Garza dan dia memberitahu Alma bahwa dia tidak punya uang untuk membayar pemakaman. Setelah kejadian itu, seorang jurnalis bernama Priscilla Villarreal menjadi terkenal karena keberaniannya ingin mengungkap kasus ini. Dia berjalan di malam hari untuk mencari tahu tentang kasus ini. Villarreal sering berpatroli di San Bernardo dan dia dekat dengan banyak wanita di sana. Setiap kali bertemu Ramirez, dia selalu bertanya tentang keadaan Ramirez. Villarreal tidak menyangka ada orang yang tega menembak dan membunuh Ramirez. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka, orang yang dekat dengan Ramirez dan diduga sebagai pelaku pembunuhan. Namun tidak ada bukti yang kuat. Pembunuhan Ramirez memicu obrolan di penegak hukum Laredo. Para polisi kemudian menghubungi pusat intelijen perbatasan Texas untuk mencari keterangan. Polisi tahu bahwa intelijen perbatasan memasang kamera CCTV di setiap jalan dan berharap ada petunjuk dalam kasus ini. Polisi meminta petugas patroli perbatasan untuk memeriksa mobil ketiga orang yang dekat dengan Ramirez. Salah satu petugas patroli perbatasan tersebut adalah Juan David Ortiz yang merupakan pembunuh Ramirez. Mereka tidak menemukan bukti dari ketiga orang tersebut, tapi mereka mengidentifikasi salah satu mobil petugas karena pada hari sebelum pembunuhan mobil tersebut melintas di jalan itu, namun lagi-lagi tidak ada bukti yang ditemukan. Pada tanggal 13 September, kembali ditemukan tubuh seorang wanita berusia 42 tahun bernama Claudine Lora, tidak jauh dari tempat mayat Ramirez ditemukan. Dia mengenakan sweater merah muda dan celana jeans biru. Dia telah ditembak sekali di kepalanya, dan di samping tubuhnya ada selongsong peluru kaliber 40. Claudine Lora juga merupakan seorang wanita penghibur. Lora merupakan mantan pegawai kejaksaan, namun dia ditahan karena memakai obat-obatan terlarang, dan akhirnya dia menjadi seorang wanita penghibur. Pada awalnya dia merasa ketakutan setelah pembunuhan Ramirez, dan dia ingin berhenti menjadi wanita penghibur lalu pergi ke apartemen anak sulungnya. Namun godaan obat terlarang membuatnya kembali menjadi seorang wanita penghibur dan tak lama kemudian dia menjadi korban pembunuhan. Awalnya polisi merahasiakan kematian Lora dari publik, namun para wartawan menyadari bahwa penemuan mayat korban tidak jauh dari korban pertama. Mereka mengira ada orang gila yang berkeliaran di San Bernardo yang diduga sebagai pembunuh tersebut. Villarreal mulai memantau San Bernardo dan dia meminta kepada para wanita yang dilihatnya untuk pulang. Tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin mereka pulang karena mereka membutuhkan uang. Villarreal kemudian meminta para wanita itu untuk tidak naik kendaraan dengan orang asing dan menyuruhnya untuk membawa senjata untuk berjaga-jaga. Polisi dan pihak terkait datang ke tempat lokasi yang biasanya berkumpul para wanita penghibur untuk mencari keterangan, dan ditemukan lagi beberapa nama yang dicurigai sebagai pelaku. Polisi menyerahkan data-data orang itu kepada Ortiz untuk diperiksa, namun lagi-lagi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Pada tanggal 14 September, seseorang bernama Erika Pena
berusia 27 tahun, berjalan di San Bernardo. Dia melihat Ortiz lalu menghampirinya. Kemudian mereka pergi bersama. Di perjalanan, Pena bertanya kepada Ortiz perihal kematian Ramirez yang merupakan teman Pena. Pertanyaan Pena membuat Ortiz jadi geram, dan akhirnya dia mengeluarkan pistolnya lalu mengarahkannya pada Pena. Pena kemudian membuka pintu dan melompat dari mobil. Bahkan Ortiz sempat menarik baju Pena hingga sobek. Namun keberuntungan berpihak pada Pena, yang mana tidak jauh dari situ, dia melihat polisi yang kebetulan sedang parkir. Lalu Pena berlari dan menghampiri polisi tersebut. Pena menceritakan kepada polisi perihal kejadian yang dialaminya. Namun sayangnya Ortiz sudah pergi. Akhirnya Pena dibawa ke pos polisi, dan Pena yang tahu rumah Ortiz, dia memberitahu polisi di mana rumah Ortiz. Polisi kemudian mendatangi rumah Ortiz dan memeriksa rumahnya. Setelah memeriksa rumah Ortiz, polisi menemukan gudang senjata. Semuanya ada berjumlah 12, termasuk senapan berkekuatan tinggi, pistol, dan lain sebagainya. Setelah Ortiz pergi dengan Pena, dia pulang untuk mengambil amunisi. Kemudian menjemput seorang wanita bernama Griselda Hernandez, berusia 35 tahun, dan mengajaknya pergi. Di tengah perjalanan, Ortiz menyuruh Griselda untuk turun dari mobilnya dan segera menembak lehernya sebanyak 2 kali. Kemudian Ortiz bertemu dengan 2 orang lagi. Salah satunya adalah seorang waria bernama Janel Ortiz, berusia 28 tahun, dan mengajaknya pergi berkencan. Setelah itu mereka pergi, dan lagi-lagi di tengah perjalanan, dia menyuruh Janel untuk turun dari mobilnya, dan Ortiz menembak Janel di kepala bagian belakang. Ortiz telah membunuh 2 orang dalam waktu kurang dari 2 jam. Saat Ortiz singgah di sebuah toko dan dia pergi ke kamar mandi, datang polisi memeriksa mobilnya dan ingin menangkap Ortiz. Namun Ortiz berhasil melarikan diri dan bersembunyi di parkiran hotel. Saat Ortiz bersembunyi, dia sempat membuat story di salah satu akun sosmednya yang berisi bahwa dia sangat menyayangi istri dan anak-anaknya. Dia sempat tertidur di parkiran selama 1 jam, dan akhirnya dia keluar untuk menyerahkan diri kepada polisi. Kemudian dia diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Awalnya Ortiz menolak untuk berbicara dengan polisi. Kemudian dia meminta foto istri dan anak-anaknya. Dia mengatakan bahwa dia ingin menyimpan foto itu saat dia di penjara untuk menunggu persidangan. Ortiz menjelaskan bahwa dia sangat mencintai keluarganya. Dia ingin selalu bisa melihat wajah mereka. Pemeriksaan berlangsung selama lebih dari 8 jam. Ortiz mengaku bahwa dia menjadi frustasi dengan kegagalan Departemen Kepolisian Laredo untuk menghilangkan pelacur dari San Bernardo. Lalu dia memutuskan untuk menyingkirkan para wanita itu sendiri. Dengan tegas, Ortiz mengakui bahwa dia telah membunuh Ramirez, Laura, Hernandez, dan Janel Ortiz. Dia mengatakan bahwa dia melakukan pelayanan untuk penduduk Laredo dengan membunuh pelacur yang dia sebut sampah bumi. Berita penangkapan Ortiz tidak hanya mengguncang Laredo, tetapi juga menjadi headline nasional. Pada saat itu, patroli perbatasan dikecam karena menerima anggota yang tidak memenuhi syarat untuk mengisi jajarannya. Wali kota Laredo, Pete Saenz, mengecam bahwa ada sesuatu yang tidak beres di institusi ini dan harusnya lebih teliti dalam merekrut anggota baru. Kepada pengacara Ortiz, Joy Teles, dia mengatakan bahwa Dr. VA telah mendiagnosis Ortiz dengan PTSD pada Februari 2018. Setelah penangkapan Ortiz, pejabat VA tidak berkomentar tentang Ortiz dengan alasan undang-undang privasi. Petugas patroli perbatasan juga menolak untuk berbicara tentang Ortiz. Petugas patroli lainnya sangat terkejut dan tidak menyangka atas tindakan Ortiz. Kemungkinan jika Pena tidak melarikan diri, tindakan Ortiz ini tidak akan terungkap, bahkan mungkin bisa lebih parah. Beberapa hari setelah penangkapan Ortiz, lebih dari 150 orang, termasuk keluarga Ramirez, Laura, Hernandez, dan Janel Ortiz, berkumpul di San Agustin Plaza di pusat kota Laredo. Beberapa orang mengenakan kaos oblong yang bertuliskan nama dan foto para wanita yang terbunuh.
Yang lainnya memegang poster bertuliskan "Kami menginginkan keadilan bagi semua korban". Salah satu saudara perempuan, Claudine Laura, berkata bahwa "Kami mencintai mereka dan merawat mereka. Kami selalu berharap mereka akan berubah. Anda mungkin tidak memahami hal ini, tetapi kami tidak pernah memunggungi orang-orang yang kami cintai hanya karena mereka sedang melalui masa-masa sulit itu. Itu merupakan bagian dari budaya kami di sini." Villarreal membagikan berita kasus pembunuhan ini di halaman Facebooknya dan banyak menerima ucapan belasungkawa untuk keempat korban pembunuhan itu. Keluarga Laura Hernandez dan Janelle Ortiz mengadakan pemakaman di gereja-gereja Katolik. Janelle Ortiz dimakamkan dengan gaun merah delima dengan bunga merah diselipkan di belakang satu telinganya. Ibu Ramirez, Christina Benavit, tidak mampu membeli sebidang tanah pemakaman di pemakaman Katolik. Para tetangga kemudian menyumbangkan uang untuk kremasi Ramirez. Benavit meletakkan guci kayu di dapur di samping sebuah Alkitab dan foto Ramirez yang terbungkus manik-manik rosario dan kalung salib emas. Dalam foto tersebut, Ramirez sedang tersenyum dan beberapa helai rambut jatuh menutupi matanya. Bibi Pena, Marcela Rodriguez, mengatakan Pena sangat trauma dengan pertemuannya dengan Ortiz, sehingga dia tidak berani keluar rumah. Dia hampir tidak makan dan sulit untuk tidur. Dia mengalami mimpi buruk sepanjang malam. Dalam mimpinya, Ortiz keluar dari penjara dan mencarinya. Ortiz menolak bertemu dengan wartawan untuk mewawancarainya. Hampir 4 bulan setelah penangkapannya, dia dibawa ke ruang sidang untuk dakwaannya. Istrinya Danila tidak ada di sana untuk menghadiri sidangnya. Mengenakan baju oranye lengan pendek dan diborgol tangannya, Ortiz berjalan terseok-seok ke ruang sidang. Sidang hanya berlangsung beberapa menit. Ortiz mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana dan kemudian dibawa kembali keluar dari ruang sidang. Walaupun dia merasa tidak bersalah, namun dia telah menghilangkan nyawa 4 orang. Akhirnya Ortiz mendapatkan hukumannya. Dan sekian dari kisah ini. Nantikan kisah selanjutnya di Teguh Story Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.